Halo teman-teman akuaris, selamat datang di channel ikan hias laut. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana pentingnya cycling ya. Saya bagi cycling ada dua macam, cycling untuk ikan hias laut dan cycling untuk terumbu karang atau koral ya. Oke, saya mulai. Sebelum saya mulai, bagi yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu ya. Saya hitung ya, 3, 2, 1. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe silakan ikuti video saya. Kalau suka ya, setelah video saya berakhir bisa di subscribe. Oke, saya mulai ya. Untuk pertama ini adalah cycling untuk ikan hias laut. Jadi komponen yang dibutuhkan adalah pasir ya. Pasir di SAM ini terdiri dari pasir, kemudian kapas, dan chaeto ya. Chaetonya seperti ini. Chaeto makroalgae ya. Chaeto. Kemudian pasirnya seperti ini. Dan sedikit live rock ya. Di dalam SAM ada live rock. Nah, kemudian yang paling penting dalam cycling ini adalah menurunkan level amonia. Kita harus menggunakan live rock yang sudah pure ya, atau dengan kata lain live rock ini sudah tidak berbau busuk. Jadi kita harus membau dulu ya live rock ini ya, supaya tidak ada bau busuk sehingga tidak menimbulkan amonia. Amonia ini kita ketahui bersama adalah hal yang sangat berbahaya untuk ikan dan koral. Jadi tidak boleh ada. Saya nggak punya alat ukurnya, tapi biasanya saya cycling dalam waktu 1 minggu sebelum saya masukin biota. Untuk tesnya saya biasanya masukin ikan Nemo ya. Ikan Nemo, ikan yang murah, ikannya nilainya sekitar 10.000 kalau kecil. Kita masukin satu aja. Ikan Nemo ini merupakan ikan yang tidak mudah dan juga tidak sulit. Jadi kita jangan menggunakan ikan yang mudah, kita harus menggunakan ikan yang levelnya moderate ya, di tengah-tengah. Jadi untuk pembuktian, kalau alat ukur kita boleh beli ya, tapi saya tidak beli karena itu saya pakainya cuma sekali saja. Jadi saya pakai alat ukur berupa biota hidup yaitu Nemo. Saya menggunakan ikan Nemo ini untuk mengetes kadar amoniaknya. Nah, kalau ikan Nemo dalam 1 minggu ini setelah cycling kita masukin seminggu, kita masukin ikan Nemo. Kalau ikan Nemo ini hidup, berarti kita bisa menambahkan pelan-pelan ikan ya, atau terumbu karang. Jadi kalau untuk akuarium ikan kita tesnya juga pakai ikan Nemo, terumbu karang juga ikan Nemo sama ya. Kemudian untuk menurunkan amonia saya biasa pakai bakteri ya. Bakteri Biodiges. Bakteri ini merupakan komponen yang sangat amat penting untuk menurunkan kadar amonia, nitrat dan fosfat. Selain dibantu oleh makroalgae dan live rock serta pasir ya untuk tempat dia hidup. Saya pakai Biodiges ya. Sebenarnya banyak bakteri tersedia di pasaran, namun saya lebih suka Biodiges karena dia bakterinya di dalam ampul ya, steril gini. Jadi cara pakainya dipatahin bagian atas, bagian bawah, kemudian otomatis bakterinya akan mengucur ya. Ini untuk 1000 liter. Jadi akuarium saya ini 400 liter, hanya cukup 1 ampul. Kalau berlebihan nggak masalah sih, nggak masalah. Jadi nggak masalah walaupun ini dosisnya untuk 1000, tapi akuarium saya 400 liter tidak masalah. Jadi cukup dengan 1 ampul aja udah cukup. Kemudian untuk makanannya, supaya bakteri ini cepat berkembang, saya
pakai bioptim ya. Ini kebetulan habis, bioptimnya habis. Jadi ini untuk 200 liter. Kalau jadi 400 liter saya menggunakan 2 ampul ya, 2 ampul. Kemudian saat cycling kita harus menggunakan untuk mengukur kadar garam kita harus menggunakan refraktometer ya. Kalau bisa teman-teman jangan pakai alat ukur kadar garam selain ini ya. Minimal refraktometer harganya memang 350.000, agak mahal tapi bisa dipakai untuk selamanya dan wajib dipunyai. Alat ini penting untuk kita pemeliharaan, setiap minggu kita tes kadar garam atau setelah ganti air. Jadi alat ini sangat penting dan wajib untuk dipunyai dan sangat akurat. Kemudian untuk ikan laut selain itu kita menggunakan alat ukur pH ya, pH karena ikan juga sensitif pH. Kemudian karbonat, kalau umpamanya kurang kita bisa tambahkan karbonat. Kebetulan saya pakai merek Aquaforest karena harganya murah, grade-nya bagus, dia farmasi grade dan cocok untuk ikan maupun terumbu. Oke teman-teman, itu untuk cycling ikan hias laut ya. Jadi bedanya antara cycling ikan hias laut dengan koral adalah semuanya sama, kecuali koral membutuhkan parameter air yang lebih bagus. Dia harus selain amoniak dia harus rendah di nitrat dan fosfat. Kalau untuk ikan, nitrat dan fosfat cukup, nggak usah sampai 0, sekitar nitrat 25 nggak masalah, fosfat 0,25 pun nggak masalah. Kemudian cycling untuk terumbu karang ya. Dalam terumbu karang ini saya hanya menggunakan media pasir, live rock, dan sedikit caeto ya. Memang saya kasih sedikit supaya dia cepat untuk berkembang. Saya taruh di pasir saja. Saya tidak menggunakan SAM, jadi saya hanya menggunakan wave maker dan media kapas saja. Jadi ini merupakan akuarium terumbu karang tanpa menggunakan SAM, tanpa menggunakan skimmer, hanya aerator untuk penambah oksigen dan wave maker sebagai filtrasinya beserta kapas yang saya jepitkan saja di belakang ini. Kemudian live rock dan pasir. Jadi tanpa SAM, tanpa skimmer, tanpa chiller. Ini saya baru mencoba siwalan ya, koral siwalan. Koralnya hanya satu saja. Kemudian lampunya menggunakan lampu celup. Suhunya ya sekitar segini ya di Sidoarjo. Kebetulan ini musim hujan jadi agak dingin. Sudah itu saja sih untuk kebutuhan cyclingnya. Kemudian cycling untuk terumbu karang juga sama ya, seperti air laut tadi, menggunakan refraktometer untuk mengukur kadar garam, mengukur pH, kemudian bakterinya ya, Biodigest dan Bioptim untuk supaya makanan bakteri ya ini ya, supaya bakteri bisa bertumbuh lebih cepat. Kemudian kita harus ukur untuk terumbu karang adalah kalsium. Apabila kurang, saya menggunakan kalsium dari Aquaforest. Kemudian karbonat juga sama dengan ikan hias laut tadi. Kalau kurang, kita bisa tambahkan secara manual. Kemudian untuk magnesiumnya, saya juga menggunakan Aquaforest. Nah, yang terpenting, yang beda dari cycling ikan hias laut adalah nitrat.
Jadi nitrat ini harus serendah mungkin ya, antara 0 sampai 5 gitu ya. Kalau untuk terumbu karang maksimum 10 lah ya. Maksimum 10. Jadi kita harus perhatikan nutrien. Nutrien selain amoniak tadi ya, cyclingnya saya juga sama menggunakan ikan Nemo untuk koral maupun untuk cycling ikan hias laut. Kemudian fosfat. Jadi koral ini merupakan biota yang sangat anti dengan fosfat. Fosfat ini haruslah di angka 0. Saya paling tidak toleran dengan fosfat untuk terumbu karang. Jadi andalan saya adalah makroalgae, yaitu Chaeto ini. Chaeto ini. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai cycling, dua macam cycling, yaitu cycling untuk ikan hias laut dan cycling untuk terumbu karang ya, atau reef keeping ya, untuk mixed reef atau reef keeping. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Salam dari channel ikan hias laut. Jangan lupa untuk berkomentar. Kalau umpamanya ada keterangan yang salah atau kurang jelas, bisa berkomentar. Dan untuk men-like, men-share, dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.